Baik, saudara siap buat sesi pagi ini? Ya. Kita akan berbicara atau kita akan membahas. Tadi malam saya sudah membahas bahwa ada 3 sistem kerajaan dalam dunia ini. Saudara masih ingat itu? Kita review sedikit. Sistem kerajaan yang pertama adalah sistem kerajaan kegelapan. Saudara, banyak orang hidup dalam kuasa daripada sistem kerajaan ini. Kerajaan kegelapan, siapa penguasanya? Penguasanya adalah iblis, jelas. Dia bekerja dengan apa? Dengan 3 hal: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, sistem kerajaan yang kedua adalah kerajaan dunia ini. Ini 3 sistem yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam dunia ini. Sistem kerajaan dunia sama. Dia telah berpindah tangan dari penguasanya tadinya Tuhan kasih kepada Adam, tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam tanpa dia sadari kejatuhan Adam telah menyerahkan itu. Iblis mengambil secara licik kuasa atas dunia ini yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian setan atau iblis lah yang menguasai sistem dunia ini. Dia bergerak dengan 3 ini, dengan 3 sistem. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Oke, ya. Apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Itu sistem dunia. Semua yang ada dalam dunia ini tuh akan mengacu kepada 3 hal ini: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, bahayanya adalah ketika kita sebagai gereja yang harusnya kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah, tapi kita nyangkut di sistem dunia. Kita tanpa kita sadari, sistem dunia ini telah mempengaruhi kita. Bisa nggak, saudaraku, yang tadi malam saya katakan, kita Kristen tapi kita duniawi? Bisa nggak kita pendeta tapi kita duniawi? Bisa. Kapan kita jadi duniawi? Waktu kita hidup dalam sistem dunia ini. Jadi duniawi itu nggak ada urusannya dengan fashion sebenarnya. Betul nggak? Kita tuh kadang-kadang mengukur orang duniawi itu dari fashionnya. Ya memang ada beberapa orang sih yang menggunakan fashion atau memakai baju itu tidak pada tempatnya, tentu saja. Tapi menurut saya, duniawi atau bukan duniawi itu bukan pada fashion, tapi pada apa? Sistem apa yang sedang menguasai kita? Kadang-kadang ada orang yang penampilannya sederhana, bajunya, pakaiannya mungkin sederhana, tapi jiwanya itu angkuh banget. Ada yang mungkin kelihatan sederhana, tapi di dalam ini menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian dan lain sebagainya, atau memandang remeh. Itu kan sistem dunia. Dan kita menghalalkan semua cara untuk keberhasilan kita. Itu kan sistem dunia. Jadi sistem dunia ini, jangan saudara pikir cuma ada, maksudnya mempengaruhi orang-orang di luar sana. Enggak. Saya khawatir hari ini sistem dunia ini telah masuk ke dalam gereja dan menguasai gereja, sehingga gereja menjadi gereja yang duniawi. Nah, gereja kalau udah jadi duniawi, kita kehilangan kuasa power untuk mempengaruhi dunia ini. Dunia yang mempengaruhi kita, bukan kita yang mempengaruhi dunia ini. Nah, itu yang kita perlu waspadai bersama-sama, bahwa saya sih berdoa supaya semua kita ada di dalam sistem yang ketiga. Apa itu? Sistem kerajaan Allah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia tidak mendirikan agama. Yesus tidak mendirikan denominasi. Ada yang tahu denominasi Yesus? Kira-kira Yesus sinodenya loh. Yesus tidak datang mendirikan agama, dia tidak datang mendirikan denominasi. Makanya saya bingung kalau hari ini ada pendeta yang menganggap denominasinya paling benar, paling hebat. Jangan-jangan dia udah duniawi. Halo? Ini saya berhenti bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya berhenti untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Bertobatlah dari spirit denominasi. Saya nggak suruh saudara keluar dari denominasi. Yang saya minta adalah, mari kita bertobat dari spirit denominasi. Spirit yang menganggap bahwa kelompok saya yang paling benar, kelompok saya yang paling hebat.
Kita boleh ada di dalam sebuah denominasi karena kita melayani di Indonesia kan. Ada pemerintah yang mengatur semuanya sehingga ada denominasi. Kita harus tunduklah kepada itu. Tapi jangan sampai gini, kita melayani dengan spirit denominasi. Kita menganggap cuma denominasi kita yang akan masuk surga. Denominasi kita yang dipakai Tuhan kalah. Tuhan mempercayakan pewahyuannya. Tuhan akan memakai gerejanya dari semua denominasi. Tuhan tidak memandang denominasi, Tuhan memakai tubuh Kristus. Amin, saudara. Jadi saya berharap hari ini kita datang ke dunia ini dengan sebuah paradigma, dengan sebuah pola berpikir bahwa begini, Tuhan akan memakai tubuhnya, tubuh Kristus yang akan dipakai Tuhan. Siapa tubuh Kristus? Saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, kita baca dulu satu ayat untuk mengawali sesi pagi ini. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 11 ayat yang ke-12. Jadi sekali lagi ya, saudara harus bisa bedakan mana sorga, mana kerajaan sorga. Sudah bisa bedakan itu? Sorga itu tempat. Tempatnya siapa saudara? Tempat kediaman Bapa, tempat kediaman Tuhan, itu sorga namanya. Tapi kerajaan itu bukan bicara tempat, itu bicara apa tuh? Sistem pemerintahan. Jadi di sorga ada sebuah sistem pemerintahan yang berkuasa, yang berdaulat, dan penguasanya namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah itu sistem tuh, ada kerajaan tuh. Itu sebabnya Injil Matius menggunakan istilah kerajaan sorga, dan Injil-Injil yang lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Nah kerajaan itu yang ingin dibawa, ingin dipindahkan Tuhan ke bumi ini. Nah kita inilah menjadi representatif daripada Tuhan untuk melaksanakan kerajaannya di muka bumi ini. Tapi sayang kan ini kan, Alkitab bilang begini, yuk kita baca Matius pasal 11 ayat ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, apa katanya? Kerajaan sorga diserok dan orang yang menyeroknya mencoba menguasainya. Itu yang kita perlu pahami atau kita perlu waspadai hari ini, bahwa ada kekuatan lain di dalam dunia ini yang coba menyerongkan kerajaan Allah yang Yesus bawa. Jadi Yesus tidak membawa agama, Yesus tidak mendirikan agama, dia tidak mendirikan denominasi. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa kerajaannya kepada kita. Itu sebabnya untuk dia pindahkan kita masuk ke dalam kerajaannya, dia mati di kayu salib, dia berkorban buat kita supaya kita pindah. Kita sudah bacanya itu kemarin dalam Kolose 1 ayat 13 ya kan, bahwa oleh darahnya, oleh karya Tuhan dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan dia bawa kita pindah ke dalam kerajaan anaknya. Jadi bertobat atau diselamatkan harus kita pahami bahwa Tuhan membawa kita pindah ke dalam kerajaan, sistem kerajaan. Nah tapi sayang, kerajaan ini berusaha untuk diserongkan dari sejak zaman Yohanes Pembaptis. Kerajaan ini mau diserongkan, dan saya berpikir bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk kerajaan ini tetap ada pada tracknya. Amin saudara. Pastikan gereja saudara, pelayanan kita, jemaat-jemaat kita, bahkan diri kita sendiri ada di dalam track kerajaan sorga, kerajaan Allah. Sekarang ada banyak orang atau banyak kekuatan dalam dunia yang coba menyerongkannya, sehingga kita tidak ada pada track kita, dan kita sedang mengejar bukan tujuan Tuhan, tapi kita mengejar tujuan yang lain. Hati-hati, iblis mau distract kita. Kekuatan kerajaan ini mau distract kita, mau alihkan perhatian kita, sehingga kita tidak lagi pada track kita. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita merasa kita melayani Tuhan, kita merasa kita menjadi pendeta, tapi tanpa kita sadari kita ada di track yang berbeda, bukan di track Tuhan. Jadi sebabnya kita perlu sama-sama membangun sebuah kesadaran bahwa gini, kita perlu jaga ini supaya gereja Tuhan, kekristenan kita, apapun denominasi saudara, kita ada pada jalurnya, ada pada tracknya. Jangan sampai gini kita mulai diserongkan hari, karena ada kekuatan yang mau menyerongkan kerajaan Allah. Amin saudara. Oke, kita masuk pada materi saya hari ini. Nah kita mau bahas ini saudara. Itu sebabnya saya meyakini hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah pertempuran. Ada sebuah peperangan yang saudara sadar atau tidak sadar, saudara suka atau tidak suka, kita sedang berhadapan dengan pertempuran ini. Kita ada di dalam medan pertempuran ini. Ini yang saya sebut salah satunya adalah pertempuran budaya.
Saya nggak mau bahas peperangan rohani. Kalau peperangan rohani nanti saudara cari dengan pendeta lain aja atau pembicara lain. Saya mau bahas tentang pertempuran budaya hari ini. Kita mau bahas tentang ada sebuah peperangan yang saudara sadari begini. Kita sedang ada di sebuah medan pertempuran yang namanya pertempuran budaya. Pertempuran budaya apa Pak? Pertempuran budaya antara budaya dunia ini dengan budaya kerajaan Allah. Katakan sama-sama budaya. Saya percaya bahwa dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga ada budaya. Nah, di dunia ini, dalam sistem dunia ini juga ada budaya. Nah, ini sedang bertempur nih hari ini. Dua budaya ini sedang bertempur. Nah, apa itu budaya? Kita coba lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah, yang pertama, sistem nilai atau norma yang dibangun, diyakini, dan dihidupi bersama sebagai panduan kehidupan. Itu budaya. Contoh, daerah Toraja kan pasti ada budaya Toraja kan, gitu. Ya kan? Minahasa pasti ada budaya. Setiap daerah ada budaya. Budaya itu apa sih? Itu sistem nilai atau norma yang dibangun. Tadinya nggak ada kan, tapi dibangun. Terus apa? Setelah dibangun, diyakini. Oh ya, ini benar. Ya, diyakini oleh komunitas itu. Lalu kemudian dihidupi bersama sebagai panduan kehidupan. Itu budaya kan? Ya, ini definisi budaya. Berikutnya, apa pengertian daripada budaya itu? Budaya berikutnya adalah gini. Ini sederhana, ini definisi sederhana sekali. Silakan. Sesuatu yang kita lakukan tanpa harus berpikir. Kalau sesuatu yang saudara lakukan, saudara harus berpikir keras, itu bukan budaya. Betul ya saudara? Kalau budaya itu pasti sesuatu yang saudara kerjakan, saudara lakukan, udah nggak usah berpikir dengan sendirinya gitu. Karena dia sudah memandu perilaku kita. Itu budaya itu namanya. Ya. Artinya gini, kalau ada satu kebiasaan yang saudara perlu lakukan, tidak perlu berpikir, maksud saudara lakukan tidak perlu berpikir, itu sudah jadi budaya dalam diri saudara. Itu maksudnya sudah membudaya gitu. Oke? Contoh misalnya apa ya? Contoh sederhana ya. Saudara misalnya setiap mau tidur malam, saudara gosok gigi, karena kalau saudara nggak gosok gigi kayaknya ada sesuatu yang lain. Nah, saudara udah lakukan itu nggak berpikir kan? Ada yang berpikir kok sebelum tidur terus gosok gigi, nggak perlu berpikir. Itu dengan sendiri kita lakukan seperti yang kan gitu. Nah, itu kenapa? Sudah membudaya dalam diri kita. Jadi sesuatu yang sudah lakukan nggak perlu sudah pikirkan lagi. Ya. Nah, berikutnya, apa itu budaya? Yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan. Sesuatu yang tidak jadi budaya tidak akan saudara wariskan. Nah, sesuatu yang jadi budaya yang akan saudara wariskan. Contoh, masing-masing kita punya keluarga, punya rumah tangga kan. Nah, di dalam keluarga dan rumah tangga kita biasanya ada budaya atau ada nilai-nilai yang kita hidupi bersama. Betul nggak saudara? Misalnya contoh, kalau kita pendetakan, sebelum sebelum tidur malam kita doa. Ada yang sebutnya mesbah doa keluarga lah, ada apa kan. Nah, waktu kita hidupi itu, kita bangun, kita hidupi bersama bertahun-tahun, itu jadi apa tuh? Jadi budaya kan? Nah, budaya itu artinya gini, waktu anak saudara membangun rumah tangga nanti, dia akan melakukan yang sama juga kan? Kenapa dia lakukan yang sama? Karena ada sesuatu yang sudah diwariskan kepadanya, betul nggak sih? Itu yang baik ya, contoh. Itu budaya yang baik. Ada budaya yang buruk juga kan? Ada kalau makan angkat kaki. Ada. Saya baru ngomong sama istri saya. Saya pelayanan ke sebuah kota, saya dijemput oleh sebuah keluarga dan saya diajak makan. Terus sementara makan saya perhatikan si bapak ini, suami ini lagi makan. Jadi di samping saya dulu, karena saya tahu di samping saya, dia angkat kaki. Di restoran bagus, tapi dia angkat kaki. Bukan lesehan. Jadi duduk di kursi itu dia angkat kaki. Saya bilang sama istri saya sih agak risih waktu melihat itu, cuma kan kayak udah namanya kita sudah dijabur di sabun ya kita. Lalu saya bilang itu kayaknya sudah budaya. Nah, saya kemudian menebak mungkin kenapa dia lakukan itu, mungkin di keluarganya biasa begitu. Nah, kenapa dia begitu? Mungkin dia belajar dari orang tuanya, dari bapaknya begitu kan. Jadi turun temurun gitu. Jadi budaya itu sesuatu yang saudara wariskan.
Kalau sudah jadi budaya, itu suatu sudah bisa wariskan. Nah itu sebabnya gini, kenapa kita perlu bahas ini? Karena saya tidak mau begini, ada sebuah budaya yang salah yang kita wariskan buat generasi berikut. Pastikan bahwa budaya yang kita wariskan adalah budaya kerajaan Allah. Aminnya kayak kurang begini. Karena bahaya, kalau itu sudah jadi budaya itu bisa kita wariskan. Jadi kita hari ini itu pertempuran kita dari situ. Kita yang akan memutuskan nih, setelah generasi kita ini, generasi selanjutnya dari kita nih, mereka akan lakukan apa di gereja? Mereka akan bikin apa dalam ketesan mereka? Itu penting kita yang putuskan sekarang, karena kalau ini jadi budaya kita akan wariskan. Makanya bangun kebudayaan, bangun budaya yang benar. Bangunlah budaya kerajaan Allah, bukan budaya dunia ini. Next, berikutnya. Nah, ini kekhawatiran saya, saudara. Berikut. Sadar atau tidak sadar, budaya dunia ini, sistem kerajaan dunia ini punya budaya. Dan budaya dunia ini sedang diinfiltrasikan secara masif ke dalam gereja. Saudara, kalau saya bilang diinfiltrasikan, saudara nangkep ya? Itu bukan terasi, bukan saudara. Infiltrasi itu bukan terasi rasa infil, bukan ya, bukan ya. Maksudnya apa ya? Dimasukkan, disusupkan gitu. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita masih ada aktivitas, tapi kita nggak sadar bahwa ini sistem dunia ini yang memiliki budayanya, budaya dunia ini sedang dimasukkan, disusupkan ke dalam gereja. Yang terjadi akhirnya ini, kita bukan mempengaruhi dunia, tapi yang terjadi adalah apa? Dunia yang mempengaruhi gereja. Padahal Yesus sudah bilang, kita ini adalah terang dan apa artinya terang dan garam? Kita adalah sesuatu yang mempengaruhi harusnya, bukan yang dipengaruhi. Garam itu tidak perlu banyak untuk mempengaruhi, betul nggak sih? Ibu-ibu bikin sop, apa saudara bikin sop, ibu-ibu bikin sop satu panci, garamnya satu panci? Kan nggak perlu. Garam tidak perlu banyak. Makanya kalau ada saudara bilang ini, gereja kami gereja kecil Pak, jemaah sedikit. Emang kenapa terus sedikit? Saudara tidak bisa mempengaruhi? Baca ulang Alkitab saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka kecil, mereka sedikit di negeri Babel, tapi mereka punya pengaruh. Kita sekarang bangun gereja besar, jemaat banyak, pengaruh kecil. Lebih baik mana? Ya memang lebih baik gereja besar, jemaat besar, pengaruh besar kan. Jadi untuk berpengaruh, memberi dampak itu kita nggak perlu besar. Intinya kita semua mempengaruhi dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Kira-kira menurut saudara, hari-hari ini terbanyak yang dipengaruhi siapa? Dunia oleh gereja atau gereja oleh dunia? Itu yang saya bilang, kita perlu waspada. Betul nggak saudara? Bagi kita perlu awareness, kita perlu waspada. Hayo, hamba Tuhan, gembala-gembala pendeta, kita bangkit hari ini. Kita harus pastikan bahwa ini kerajaan Allah tidak akan diserokkan. Kita tidak akan keluar tracknya. Kita akan tetap pada track kerajaan Allah. Amin. Kita akan tetap membangun budaya kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah yang akan kita hidupi. Saudara siap? Siap? Nah, saya bagikan secara cepat kepada saudara 3 budaya dunia yang sedang diinfiltrasikan atau menyusup masuk dan mempengaruhi gereja. Yuk kita bahas satu persatu secara cepat ini. Nah, saudara perlu tahu juga bahwa budaya harus dihadapi dengan jadi budaya dunia yang coba disusupkan harus kita hadapi dengan budaya kerajaan Allah. Itu sebabnya saya berharap banyak lewat sesi ini, saya berharap banyak kita sebagai pemimpin gereja, sebagai hamba Tuhan, kita berdiri hari ini dan berperang bagi kerajaan Allah. Bahwa kita akan lawan budaya dunia yang coba masuk dengan budaya kerajaan Allah. Budaya yang pertama, yang seringkali tanpa kita sadari sedang menyusup masuk dalam gereja hari ini adalah budaya selebritas. Katakan sama-sama, budaya selebritas.
Ini budaya dunia yang kita perlu waspadai, dan tanpa kita sadari budaya ini sedang menyusup masuk, merasuk gereja Tuhan masa kini. Muncul akhirnya apa nih? Gereja jadi kumpulan para selebritis. Budaya yang kita hidupi bukan lagi budaya kerajaan Allah, budaya selebritas. Itu sebabnya jemaat cuma suka celebration. Kata celebration itu kan, selebritas itu kan kata celebration kan, perayaan. Kekristen kita ini cuma bertumpu di situ terus. Coba saudara lihat, inti kekristenan kita apa? Ibadah raya kan? Ibadah raya apa yang kita tampilkan? Terbanyak, saya nggak menghakimi saudara. Ini saya melihat anugerah Tuhan, Tuhan bawa kepada gereja-gereja interdenominasi. Saya melayani gereja Injili, saya masuk gereja Protestan juga saya. Ya banyak teman Tuhan percaya oleh anugerah itu, tentunya gereja Pentakosta, karismatik, Injili dan sebagainya. Dari malam yang saya cerita itu gereja Injili ya, saya cerita dari malam. Bahwa Tuhan bawa saya untuk melihat beberapa gereja dari berbagai macam gereja denominasi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya kemudian mengerti bahwa ya ini budaya selebritas ini bahaya banget. Kemudian inti kekesan kita tuh cuma bertumbuh pada apa? Ibadah raya. Kalau di Jakarta namanya Sunday service. Apalah sekarang istilahnya keren-keren. Sunday service. Makanya dulu ada koordinator ibadah, sekarang diganti Sunday service director. Istilahnya gitu. Apa jabatannya di gereja? SSD. Kan keren sih. Sunday Service Director. Padahal dulu namanya koordinator ibadah itu. Jadi akhirnya gini, energi kita, semua yang kita miliki cuma terfokus untuk membangun ibadah raya. Karena kita pikir ibadah raya itu pusat daripada semua kekesan kita. Kita nggak pernah berpikir yang lain. Padahal kalau saudara baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa ini pola yang Yesus gunakan untuk mencungkir balikan dunia ini, pola yang Yesus gunakan untuk memenangkan dunia ini bukan ibadah raya. Yesus memakai pola apa? Pemuritan. Yesus muridkan orang. Dan dia tahu satu waktu kalau dia muridkan orang, dia habiskan waktunya banyak untuk memuridkan. Dia bikin mujizat, dia KKR juga, dia khotbah sekeliling, dia sembuhkan orang. Tapi saudara pelajari yang terbanyak waktu Yesus, dia ngajarin murid-muridnya, dia muridkan murid-muridnya. Waktu dia memulai pelayanannya, dia cari murid orang-orang dulu, apa yang dia cari? Orang-orang yang dia mau muridkan. Dan terbanyak waktu Yesus dia habiskan untuk mengajar murid-muridnya memuridkan. Dan dia tahu di satu saat orang-orang yang dia muridkan akan menggoncangkan dunia. Tapi kita menggunakan pola yang bukan pola Yesus. Kita lebih bertumpu kepada ibadah raya. Datanglah, hadirilah, banjirilah. Banjir beneran. Kita suka dengan yang begitu. Karena jangan-jangan budaya selebritas ini telah masuk. Makanya akhirnya jemaat-jemaat kita cuma bertumpu pelayanan di panggung. Mereka lebih memilih panggung ini karena kita pikir bahwa pelayanan inti di gereja cuma panggung. Banyak orang rebutan di panggung ini. Pengen khotbah lah, baru hafal 1-2 ayat kepengen khotbah. Padahal cuma hafal 1-2 ayat aja. Gak tahu sekolah teologi iman jadi pastor. Sekarang kan banyak pastor. Di Jakarta banyak pastor jadi-jadian. Iya, tiba-tiba udah pastor gitu. Karena apa? Itu yang saya bilang, jangan-jangan budaya dunia ini telah masuk. Dan kita kadang-kadang, jujur ya, gereja-gereja di desa juga kadang-kadang tidak memberi ruang buat para pengusaha dari Jakarta, dari mana, pejabat lah yang dia baru hafal 1-2 ayat, mungkin baru bertobat kemarin, artis-artis yang baru bertobat tiba-tiba kita glorifikasi dia jadi pembicara, nggak jelas yang dibahas, tapi kita kasih ruang buat mereka.
Saya nggak tahu lah, saya nggak mau menuduh saudara. Kita kadang-kadang mengharapkan apa? Ya saudara yang jawab sendiri lah itu. Apa kita mau dapatkan sebenarnya? Kadang-kadang dalam khotbahnya kebanyakan kesaksian hidupnya juga kan. 1,5 jam dia khotbah cuma kesaksian, dia cerita hidupnya aja. Nggak ada firman Tuhan yang dia bahas. Nanti kalau dia lagi ingat satu ayat baru dia, ada ayat ini, baru cerita lagi tentang hidupnya. Bukan Tuhan, bukan firman yang dia ceritakan. Saya nggak anti dengan kesaksian. Kalau mau kesaksian, kesaksian. Kalau mau khotbah, khotbah. Amin. Cuma kadang-kadang kita memberi ruang juga sih, kesalahan kita kan gitu kan. Oh ini ada jenderal, bisa. Pak, dia jenderal belajar militer dia Pak. Kalau saudara tanya ilmu peperangan, persenjataan, tanya sama dia, jangan tanya sama saya. Enggak, saya bukan anti dengan yang begitu-begitu, tapi telah banyak kan akhirnya. Orang-orang yang gak jelas muncul dari mana, cuma hafal 1-2 ayat itu yang saya bilang tiba-tiba jadi pastor. Akhirnya Kristen progresif pula muncul. Ya kan? Karena kita bertumpu kepada panggung, orang semakin rebutan mau pelayanan yang di panggung sih, tapi pelayanan untuk menjangkau jiwa gak ada yang mau. Bersihin gereja, rapiin kursi, doakan orang sakit, nggak ada yang mau jemaat. Karena apa? Kesalahan kita adalah kita kasih titik tekan pelayanan pada panggung ini. Kita mengglorifikasi panggung ini. Kita anggap gini, ini tanpa kita sadari gini, pelayanan panggung lebih berbobot, lebih bergengsi daripada pelayanan yang ada di luar yang tidak nampak. Betul nggak sih? Iya. Akhirnya muncullah orang yang gak punya kemampuan nyanyi, gak ada talenta nyanyi, jadi worship leader, jadi singer. Padahal kita sakit kuping kita dengarnya. Oh Pak, kalau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan tidak lihat suara saudara. Amin. Suara saudara fals, ngomong fals saja, saudara nyanyi, Tuhan terima. Amin. Kalau saudara nyanyi dari hati. Tapi sorry, kalau mau pelayanan di sini harusnya saudara harus punya karunia dong. Punya talenta. Setidaknya modalnya apa kalau pelayanan worship leader dan singer? Nyanyi, gak fals suara saudara gitu loh. Ini kita worship leader, mari Bapak Ibu Saudara kita akan nyanyikan pujian musik. Loh kok musik yang suruh nyanyi? Ada yang ditugasin. Musik disuruh nyanyi. Musik. Tugas saudara bukan berkata-kata, saudara memimpin jemaat menyembah Tuhan. Makanya modalnya mesti bisa nyanyi. Minimal suara gak fals lah. Tapi kelihat karena kita kasih glorifikasi di panggung ini, semua jemaat mau pelayanan ini kan. Biar gak bisa nyanyi, yang penting tampil kita. Nanti yang dibicarakan, hari Minggu kostumnya apa? Kostumnya apa? Kita sibuk ngurusin kostum lah. Dress code, kalau sekarang bahasa dress code, dress code. Makanya di beberapa gereja di Jakarta kalau mau jadi WL, mau jadi singer, mesti punya doi. Kalau nyanda punya doi, nggak bisa pakai dress code. Di gereja-gereja di Jakarta sekarang ini diukur juga kalau mau jadi singers. Langsing apa langsung? Kalau langsung, eliminir. Yang di atas panggung mesti yang enak dilihat Pak. Loh iya mereka bilang gitu. Terus yang 40 tahun ke atas, maaf 40 tahun ke atas coret. Oh bener. Ini saya nggak ngomong bohong Pak. Ini ya realita. Sorry ya, pelayanan panggung bukan buat orang-orang yang jelek. Di Jakarta bukan buat orang yang jelek. Saudara kalau punya tampang jelek ya, maksudnya kurang handsome gitu, kurang cantik, udahlah. Saudara pelayanan doa aja atau apalah. Kalau panggung mah berat lah udah. Sampai kayak begitu.
Saya kadang-kadang nangis. Di satu sisi, saya bilang, Tuhan kenapa jadi gini? Mereka sering sebutnya ini pelayanan. Tapi sistem yang mereka pakai bukan sistem Tuhan. Nah, saya khawatir ini jadi budaya, Pak. Bukan lagi mesbah yang kita bangun, tapi panggung. Di Jakarta ini, kota-kota besar saya lihat ya, gereja kalau nggak ada lightingnya, hadirat Tuhan nggak turun. Mesti ada lighting. Kalau nggak ada lighting, kurang hadirat Tuhan. Bagian jemaat dibuat temaram, redup. Panggungnya lighting, kadang-kadang ya saya mirisnya gini, gereja habiskan puluhan juta, ratusan juta cuma mengadakan lighting. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa inilah penentu hadirat Tuhan turun apa enggak. Kayaknya kalau terang benderang gini Tuhan enggak hadir di sini kayaknya. Itu dari mana itu? Itu dari mana nilai kayak gitu, saudara? Pendeta-pendeta kemudian jadi seperti selebritis. Worship leader, singer, pemusik semua jadi kayak selebritis. Bahaya. Saya berdoa supaya budaya ini gak masuk ke Palopo dan sekitarnya. Amin. Ya. Saya kadang-kadang miris, Pak. Waktu saya ke Sabah minggu lalu juga. Saya baru pulang dari Sabah minggu yang lalu. KKR di lapangan, seminar juga buat hamba-hamba Tuhan. SIB ya, Sidang Injil Borneo, wilayah Sabah. Saya kaget, suruh. Ini bikinnya kan di kampung ya Pak. Ini kita bukan di hotel kayak begini bagus, di kampung Pak. Wah itu lightingnya segala macam. Saya lihat musiknya juga, mereka kan pakai musik-musik kita kan, lagu-lagu kita kan. Lagu-lagu baru kita lah. NDC, mau lagu-lagunya GPCC dan lain sebagainya. Saya lihat kan Pak, ke jemaat yang hadir. 1000-an yang hadir. Cuma saya lihat, yang nyanyi itu segelintir Pak. Mereka cuma nonton akhirnya. Kalau ditanya bagus nggak musiknya? Bagus. Lagu-lagunya bagus-bagus, tata panggungnya bagus-bagus. Tapi apa artinya? Jemaat cuma nonton yang hadir. Tapi begitu mereka ganti lagu mereka, bahasa, kalau mereka bilang bahasa dusun ya, itu bahasa mereka lah, bahasa daerahnya mereka, dengan lagu-lagu mereka. Wih, suasana langsung beda Pak. Saya lihat mereka nari-nari Pak. Saya nggak ngerti bahasanya, karena bahasa daerah mereka kan. Tapi kalau bahasa umumnya kan pakai bahasa Indonesia sedikit Melayu. Dia campuran Inggris sama Indonesia dia. Kalau Malaysia kan ada Inggrisnya dikit, ada Indonesianya dikit gitu. Cuma kadang-kadang kita kacau memang bahasa, kalau ke Malaysia itu bahasa kacau gitu. Jadi saya diantar sama mereka tuh salah jalan kan, mereka harus putar balik. Mereka bilang gini, maaf Pak, kita pusing-pusing dulu. Pusing. Kepala saya nggak pusing sih, saya bilang. Kita pusing dulu. Kok pusing? Maksudnya pusing tuh muter Pak, gitu. Jadi mereka bilang pusing. Cuma ini yang saya mau sampaikan sama saudara bahwa gini. Waktu mereka nyanyi dengan bahasa mereka, itu lagu sederhana. Tapi mereka bisa semua nyanyikan. Dari anak-anak sampai orang tua, mereka nari-nari Pak. Original, asli Pak. Otentik. Saya bilang sama mereka, kenapa enggak ini yang dinyanyiin? Biarin pembicara nggak ngerti, biarin orang pembicaranya doang yang nggak ngerti kan. Cuma saya doang yang nggak ngerti. Mereka semua ngerti kan, itu lebih bagus. Daripada mereka pada nggak ngerti, mereka cuma nonton, yang nyanyi cuma yang di atas panggung. Anak muda sih jingkrak-jingkrakan, suruh maju anak-anak muda jingkrak-jingkrakan. Saya nggak anti dengan jingkrak-jingkrak itu, saya bilang. Tapi saya tanya sama mereka gini, anak-anak muda, kalau kamu ada di konser sebuah band yang terkenal, kamu jingkrak-jingkrak juga nggak? Jingkrak-jingkrak juga. Berarti jingkrak-jingkrak karena apa? Karena beat musiknya. Kita jingkrak karena musiknya kan. Bukan karena hatimu melekat sama Tuhan. Itu yang saya bilang.
Kita akhirnya cuma bertumpu pada panggung, bukan lagi mezbah. Makanya kita pikirkan juga bagaimana kita tampil bagus. Oh ya, bagus itu boleh-boleh aja. Tapi setuju nggak kalau saya bilang yang bagus belum tentu benar. Ulang, yang bagus belum tentu benar. Yang jelek juga belum tentu benar, saudaraku kan. Ya, jangan saudara bilang, oh berarti kita jelek aja. Bukan. Yang bagus belum tentu benar itu bukan berarti kita harus jelek. Do the best, lakukan yang terbaik. Tapi kita harus paham begini, kita bukan mengejar performan yang bagus. Budaya selebritas ini telah membuat kita akhirnya lebih mengejar bungkus daripada isi. Kemasan aja yang kita bangun akhirnya. Bungkus itu kemasan. Kemasannya bagus Pak. Dalam busuk, percuma kan. Kita nggak pikir lagi isinya apa nih. Cuma kemasan-kemasan luar. Makanya kekristenan hari ini gitu. Cuma hebat di dalam gereja kita. Kita megah, hebat, heboh di gereja aja. Teriakan, gitu kan. Kita teriak. Kita nyanyi. Tapi nyanyian kita cuma nyanyian di dalam gereja kan. Nyanyian kita bukan nyanyian kehidupan. Sorakan kita bukan sorakan kehidupan. Kalau kita bilang nyanyian orang percaya adalah nyanyian kehidupan. Bukan sekedar nyanyian di dalam gereja. Artinya saya mau sampaikan gini. Kalau saudara bisa di desa, nggak usah paksakan saudara nyanyi lagu-lagu GPCC, NDC yang beatnya itu susah Pak. Anda punya pemain musik kemampuannya nggak kayak Sidney Muhede segala macam itu, ngapain kita paksain? Nyanyi aja lagu tiap langkahku diatur. Oh, kenapa kita paksain harus lagu-lagu yang susah itu? Nyalakan apimu, itu kasihan yang orang-orang tua. Nah, apa-apa itu kenapa? Apaan kita ini? Kita lebih milih lagu daripada spirit kebersamaan kita untuk menyembah Tuhan. Lagu bagus, tapi kalau kemampuan kita kurang ya udahlah, nggak usah pilih lagu-lagu yang begitulah. Terus apakah kalau kita nggak nyanyi lagunya NDC, GPCC, Hillsong itu terus hadirat Tuhan nggak ada? Enggak lah. Hati-hati, budaya selebritas sedang masuk dan tanpa kita sadari telah menggerogoti kemampuan kita untuk mempengaruhi dunia ini. Sehingga yang terbanyak ini, kesan kita cuma jago di dalam. Nyanyian kita bukan nyanyian kehidupan. Tuh anak-anak muda yang suka jingkrak-jingkrak itu ya di gereja, kalau nyanyi jingkrak-jingkrak. Di rumah lawan orang tua, entar di sekolah dia sama teman-temannya narkoba. Tapi kalau di gereja jingkrak-jingkrak dia. Enggak semua sih begitu, tapi banyak begitu. Kenapa? Karena kita cuma bangun panggung. Celebration. Ini kalau multimedia lagi baik nih, dia tampilin ayat ini. Kalau enggak ya kita baca sendiri ya. Amos pasal 5. Saya tiba-tiba ingat ayat ini aja. Amos pasal 5 ayat 21. Mudah-mudahan benar ya ayatnya. Ya mudah-mudahan gak salah. Amos pasal 5 ayat 21. Apa judul perikop di atasnya? Apa judul perikop di atas ayat 21? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Pertanyaannya, bisa nggak kita ibadah raya tapi dibenci Tuhan? Oh iya ada ayatnya Pak. Israel pernah terjebak dalam sindrom yang sama ini. Mereka ibadah raya tapi Tuhan benci. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, kata Tuhan. Ayat 22. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia? Masih ternyata saudaraku. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka.
Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku nggak mau pandang, aku nggak mau lihat. Israel dalam perayaannya, dalam ibadah rayanya, mereka persembahkan korban lembu yang tambun-tambun, Pak. Tuhan bilang gini, aku tutup mata, aku nggak mau lihat. Tuhan buang muka, Pak. Terus, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Wah, Israel nyanyi, Pak, rame, heboh, dahsyat. Tapi Tuhan bilang, jauhkan nyanyian, aku nggak mau dengar. Tuhan tutup kuping, Pak. Teman saya bilang, lu baca dong, El. Kenapa Tuhan tutup kuping? Tuhan nggak suka lagu gambus. Aliran Tuhan jazz. Oh, ini bukan masalah aliran musik, Pak. Ya zaman Israel dulu nyanyinya begini mereka. Belum ada jazz, belum ada rock, Pak. Belum ada rock pop, belum. Jadi jangan saudara bilang, oh iya jelas Tuhan gak suka lagu gambus. Tuhan alirannya pop, bukan. Bisa gak kita nyanyi Tuhan gak suka ternyata. Ayat 24, ini yang Tuhan suka. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu. Kesalahan Israel apa? Bukan ibadah rayanya ya. Saya nggak mendegradasi. Tapi Israel itu salahnya gini. Mereka ibadah raya. Tapi ibadah raya mereka ini mereka jadikan sesuatu untuk cuma sekedar penampilan gitu. Kamuflase daripada kehidupan mereka. Padahal dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka berlaku tidak adil. Mereka tidak hidupi kebenaran, tapi nanti kalau mereka kumpul, mereka nyanyi. Padahal nyanyian anak Tuhan harusnya nyanyian kehidupan. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji. Wow, wow, wow. Kan ada wow-wownya kan gitu kan. Banyak orang akan salah saudara. Banyak orang akan melihat apa mendengar? Melihat atau mendengar? Banyak orang akan. Menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, nyanyian itu, padanan katanya yang benar itu didengar atau dilihat? Oh, berarti salah dong ini. Banyak orang akan. Yang benar yang mana? Mendengar apa melihat? Menurut bahasa Indonesia, nyanyian itu bukan untuk tapi ayatnya bilang apa? Banyak orang akan melihatnya. Nyanyian anak Tuhan itu bukan nyanyian yang cuma didengar. Nyanyian anak Tuhan, nyanyian orang percaya, nyanyian yang bisa dilihat. Amin. Pertanyaannya gini, nyanyian saudara dilihat gak? Apa cuma didengar? Makanya orang Kristen cuma terkenal jago nyanyi. Tapi kita hancur dalam kehidupan. Karena nyanyian kita cuma nyanyian yang didengar. Tapi nyanyian kita gak bisa dilihat. Di gereja kita angkat tangan. Di saat badai bergelora. Badan sampai miring-miring kadang-kadang. Semua air keluar. Air mata, air hidung, air telinga semua keluar. Air liur semua keluar. Itu kayaknya udah kita, malaikat aja minder lihat kita kalau nyanyi suruhku itu. Kan malaikat udah top ya nyanyi kan. Minder dia sampai lihat gitu. Tapi begitu di rumah, di luar sana, di luar gedung gereja, kadang-kadang jangankan masalah gede, masalah badai yang besar, badai kecil aja kita terpuruk. Tapi kita kalau di gereja nyanyi, ku akan terbang bersamamu. Waktu ada masalah kita kemana Pak?
Sesuai nggak nyanyian kita dengan kehidupan kita? Oke, lanjut. Waktu saya habis nanti. Budaya berikutnya adalah budaya kompetisi. Saya sedih. Ini di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di Palopo. Saya melihat hari-hari ini ya, saudara. Persaingan antar gereja itu semakin luar biasa. Orang sekarang bukan rebutan jemaat lagi. Orang udah rebutan apa? Pemimpin-pemimpin, saling rebut, saling hijack, saling bajak pemimpin. Apa sih yang kita mau cari sebenarnya? Saya khawatir gini, budaya kompetisi ini merasuk dalam tubuh gereja. Dan kemudian tanpa kita sadar ini akan jadi budaya. Jadi biasa aja gitu loh. Pertanyaannya, yang kita kejar apa sih? Visi atau ambisi sebenarnya? Kita kadang-kadang ngomong, visi gereja. 100.000 gereja dalam tahun, dalam 10 tahun. Itu visi apa ambisi? Saya khawatir. Jangan-jangan ini bukan visi. Ini cuma ambisi kamu. Kalau visi dari Tuhan, gak mungkin kamu membiarkan gini, gereja lain kosong, gereja kamu penuh. Gak mungkin. Oh, saya bisa tebak, Pak. Saya yakin ngomong kayak gini, saya yakin. Saya percaya itu bukan dari Tuhan, Pak. Kalau begini, demi visi kamu, terus kamu membiarkan gereja-gereja di sekitar kamu kosong, semua pindah ke gereja kamu. Kamu yang penuh, gereja yang lain biar kosong, tutup semua. Itu bukan visi, Pak, itu ambisi itu. Saya berani mengatakannya. Halo? Terus kita pakai nama visi. Ini dari Tuhan. Tuhan yang mana? Jangan-jangan Tuhan yang kamu ciptakan sendiri dalam diri kamu. Gereja sudah kayak perusahaan, kita bersaing, Pak. Gereja sebelah ini kompetitor. Kita nggak pernah pandang lagi gereja sebelah ini sebagai apa? Bagian daripada tubuh Kristus, tubuh kita. Ini budaya yang harus kita bantai habis hari ini. Tapi ini budaya telah masuk sekarang ini. Waduh, ngeri Pak sekarang Pak. Makanya hari ini saya berdoa ya buat gereja Tuhan di Palopo. Kita bangun kerajaan Allah di kota ini, amin. Jangan pandang, jangan lihat gereja lain sebagai saingan. Kompetisi, kita berkompetisi. Enggak lah. Tuhan mempercayakan kepada kita semua berdasarkan ukuran kita. Amin, saudara. Ada gereja yang jemaatnya Tuhan percayakan banyak, puji Tuhan. Justru kalau kamu banyak, jemaatnya besar, gerejamu, bantu dong yang lain. Kan kamu lebih kuat berarti. Nah yang lain yang kecil jangan minder. Kamu pasti juga punya kekuatan yang Tuhan taruh. Temukan itu, saling bersinergi. Amin, saudaraku. Kekuatan yang ada pada kita tidak dimiliki kekuatan gereja lain, kekuatan di gereja lain tidak dimiliki oleh kita. Kita bersinergi. Kenapa kita gengsi? Kalau spirit ini atau budaya ini nggak merasuk kita akan dengan mudah untuk mengerjakannya. Amin. Iya. Budaya kompetisi telah membuat kita menghalalkan segala cara. Prestasi lebih penting daripada relasi. Hubungan kita lebih penting. Amin. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol tuh sama beberapa teman ya waktu sementara breakfast pagi tadi. Sedih gitu. Ada di beberapa banyak gereja hari ini, saudaraku, saya bilang cerita, ini kawan lama Pak. Kita bertumbuh dari muda sama-sama. Wah dulu kita kemana-mana bareng, pelayanan bareng. Wah bertahun-tahun kita bangun relasi ini, hubungan ini Pak. Cuma gara-gara kursi, jabatan, organisasi, kemudian kita berbeda kubu, kita saling serang.
Apa-apaan saya bilang ini. Kamu gak menghargai hubungan yang kita bangun lewati badai. Kita berdarah-berdarah dalam pelayanan bersama-sama. Cuma gara-gara kursi majelis daerah. Terus kemudian kita gak mau saling tegur dan sapa gitu. Saling menyerang satu dengan lain. Buat apa sih? Apa yang kita mau cari? Saya bilang sama teman saya itu, kursi M paling 5 tahun bro. Hubungan kita sudah puluhan tahun kita jalani. Air mata dan darah kita sudah keluarkan bersama dalam membangun hubungan ini. Masa kamu hargai sih? Itu karena ini, budaya kompetisi telah masuk. Kita membuat ukuran bukan berdasarkan value atau nilai. Kita membuat ukuran berdasarkan angka. Itu sistem dunia, Pak. Sistem dunia itu mengukur semua angka, Pak. Betul nggak, Saudara? Orang yang sukses menurut dunia, Pak. Berapa asetnya kan? Berapa tinggi jabatannya? Terus kita gereja punya ukuran yang sama? Beda dong kita. Makanya, Saudara pernah ingat kisah itu? Belsasar, Raja Belsasar. Saudara pernah ingat kisah di kitab Daniel? Dia lagi pesta bikin ulang tahun. Ini raja, Pak. Ada nggak yang lebih top dari raja? Ada kedudukan yang lebih tinggi dari raja? Nggak ada kan? Raja itu udah punya top, Pak. Posisi, jabatan, kekuasaan paling tinggi itu. Raja. Tapi waktu dia sedang pesta, apa yang terjadi? Tiba-tiba gini, dalam suasana kemeriahan pesta mereka, tiba-tiba ada sebuah tangan di dinding menulis. Mene Tekel Ufarsin. Itu raja pada bingung, itu tulisan apa itu? Daniel dipanggil kan. Daniel menerjemahkan tulisan itu. Ini tulisan artinya gini, Mene Tekel Ufarsin. Hidup tuanku raja dihitung sama Tuhan. Ternyata waktu dihitung, diukur, ringan. Gak ada bobotnya. Loh, raja apa? Tapi ukuran Tuhan beda sama ukuran dunia ini. Kamu boleh raja, kamu boleh sukses menurut ukuran dunia, kamu boleh top menurut dunia, tapi kamu di hadapan Tuhan kosong. Ringan kamu. Karena itu yang saya bilang, Tuhan mengukur kita bukan dari angka, Tuhan mengukur kita dari apa? Value hidup kita. Tuh, kalau gereja punya ukuran yang sama dengan dunia, berat. Makanya kita mengukur gereja yang berhasil dari mana? Gereja yang diberkati dari mana? Berapa uangnya, berapa asetnya, berapa fasilitasnya, berapa jemaatnya. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman hamba Tuhan, sementara breakfast saya bilang, sekali-sekali gini loh, bikin seminar pertumbuhan gereja, kita panggil pembicara dari Gunung Kidul sana. Karena kita sudah terlalu terjajah dengan konsep pertumbuhan gereja barat. Yang mengukur semua pertumbuhan gereja itu dari angka. Pendeta-pendeta ya, kalau ikut seminar pertumbuhan gereja pulang stres, Pak. Waktu dia ikut seminar, dikasih mimpi kan, Pak. Gereja saya bertumbuh. Ini pembicara yang bilang, gereja kami dari cuma 10 jadi 1000 dalam waktu setahun. Wah, kita kan senang dulu kan ya. Sudah mulai bermimpi kan. Wah, saya juga 10 dalam setahun. Saya pulang setahun akan jadi 1000. Karena konsep pertumbuhan gereja kita, konsep pertumbuhan barat, Pak. Yang mengukur semua dengan angka. Terus kita pulang ke pelayanan kita kan habis seminar. Hadapin 10 jemaat, Pak. Di desa, Pak, di kampung, Pak. Udah setahun gitu. Kok nggak nambah-nambah? 2 tahun stres. Ntar kita ikut seminar pertumbuhan gereja mana lagi. Makanya sekali-sekali, ini saran saya buat panitia, kalau bikin seminar pertumbuhan gereja, panggil pendeta dari atas Gunung Kidul. Yang jemaatnya 10, udah 20 tahun dia setia dengan 10 jemaat sana. Suruh dia bicara tentang pertumbuhan gereja. Kenapa jemaatnya 10 terus?
Karena jumlah penduduknya juga sedikit, saudaraku ya kan. Di atas Gunung Kidul, penduduknya aja mungkin 20 kali Pak. Rumah satu sama rumah lain jaraknya 1 kilo mungkin, saudaraku. Kalau punya jemaat 10, berhasil nggak dia menurut saudara? Berhasil. Jemaatnya tua kan lama-lama kan. Mati 1. Ya kan. Tapi ada jiwa baru 1, tetap 10 kan. Berhasil berarti. Ada anak muda, remaja, lulus SMA, orang tuanya kepengen sekolahin dia lebih bagus, dia merantau. Hilang lagi 1. Puji Tuhan. Ada keluarga muda yang baru lahir anaknya 1 lagi, ini 10 lagi. Terus saudara bilang gagal ini pendeta? Nggak bertumbuh gerejanya? Itu yang saya bilang, karena ukuran kita sudah angka semua. Kita tidak mengukur lagi dari value, dari nilai. Makanya kita halalkan semua cara. Nggak apa-apa kita pakai cara. Apapun, yang penting gereja kita banyak. Pakai iming-iming lah. Ya kan? Pak, mau pindah gereja saya Pak. Wakil gembala Bapak. Fasilitas mobil, rumah kita sediakan. Kita halalkan semua cara. Tapi kita anggap itu visi Tuhan. Tuhan yang mana nih? Wajah saudara sudah tertekan, saya akan akhiri. Saudaraku ikan. Yuk, nilai kita, ukuran kita jangan angka lagi ya saudara. Amin. Ukuran kita harus apa? Value hidup, nilai hidup kita. So, ada hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Jadi berkat hidupnya buat kampung itu. Dia disegan, orang kampung sangat menghormati dia karena ada banyak kebaikan yang mereka bisa nyata. Itu luar biasa. Itu ukuran kita tuh harusnya. Yang berikut. Yang terakhir, budaya kebingungan. Ini budaya dunia yang sedang masuk dalam gereja. Budaya pertama jangan saudara lupa, budaya apa? Budaya selebritas. Makanya hari ini, ayo saudaraku, jangan jadikan gereja saudara cuma panggung doang yang saudara kerjakan. Jangan jadikan jemaat saudara cuma sibuk urus event hari Minggu yang namanya Sunday Service. Muridkan dia supaya dia bisa muridkan orang lain di luar sana. Amin, saudara. Dia jadi pegawai, dia jadi guru, dia bisa muridkan orang. Percayalah, kekristenan kita tidak hanya dalam ruangan 4 segini, saudara. Kekristenan kita harus kita nyatakan di luar sana. Amin. Oh, ibadah raya penting lah. Tapi di sini kita kumpul untuk bersama-sama, kita kemudian buat sepakat, kita dikuatkan, kita dibangun, kita bersama-sama memuliakan Tuhan, ngalami Tuhan, dan kita keluar. Untuk apa? Jadi berkat gitu loh. Bukan sini terus. Yang dipikirin cuma jemaat, cuma kita tuh latihan, Senin doa persiapan, Selasa nanti kita rapat meeting, Rabu kita nanti ini, Jumat latihan, Sabtu gladi resi, Minggu kebaktian. Kapan kita jangkau jiwanya? Kapan kita muridkan orang di luar sana? Kapan kita urus keluarga kita? Gereja memenjarakan jemaatnya cuma dengan aktivitas panggung ini. Yang kedua tadi budaya apa? Budaya kompetisi. Dan yang ketiga, budaya kebingungan. Orang bingung hari ini. Sama seperti dunia akan mengalami kebingungan hari ini. Sudah pikir dunia nggak mengalami kebingungan. Dunia mengalami kebingungan dan budaya ini masuk dalam gereja. Bingung apa Pak? Kita bingung untuk membedakan mana esensi, mana yang aksesoris. Menurut saudara yang paling penting apa? Esensi atau aksesoris? Esensi. Tapi sayangnya kita nggak bisa membedakan karena kita bingung, kita susah untuk membedakan mana yang esensi, mana yang aksesoris. Yang aksesoris kita bilang esensi, yang esensi kita jadikan aksesoris. Contoh, esensi itu apa sih? Esensi ini sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Artinya harus ada. Kalau tidak ada ya bukan itu gitu loh. Itu esensi itu. Sesuatu yang harus ada, yang tidak boleh tidak ada, itu esensi. Kalau nggak ada ya kita nggak ada gitu loh. Aksesoris itu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Pemanis lah.
Contoh ya, menurut saudara, mana yang esensi? Tangan atau jam tangan? Yang benar, saudara. Yang esensi itu tangan apa jam tangan? Tapi yang terjadi hari ini apa? Yang paling penting jam tangannya, bukan tangan. Saudara mau punya jam tangan, gelang, kalau nggak punya tangan percuma, saudara. Tapi gereja masa ini kan bingung untuk menentukannya. Kita akhirnya menjadikan yang aksesoris jadi esensi, esensi jadi aksesoris. Nih untuk lebih bisa mendaratkan ini kepada saudara. Musik esensi atau aksesoris? Yang esensi apa? Pujiannya yang esensi. Pujian dari hati dan hidup saudara, itu esensi, Pak. Ketaatan saudara itu merupakan ekspresi pujian, penyembahan yang tertinggi. Itu nggak boleh nggak ada, Pak, dalam gereja. Saudara boleh nggak punya musik, tapi kalau saudara hidup taat kepada Tuhan, saudara selalu bersyukur dari hati saudara dalam kehidupan, itu good, itu keren. Apa artinya saudara punya musik, tapi saudara tidak punya nyanyian kehidupan? Itu yang saya bilang, buat apa? Tapi kan hari ini gereja bingung, akhirnya gereja cuma menjadikan musik jadi esensi. Padahal ini aksesoris. Ibadah raya, esensi. Kita bisa berdebat. Tapi yang saya mau sampaikan ini, pernah baca nggak kisah perjalanan gereja di China? Pada zaman pemerintahan komunis, itu tahun 60-an. Kekristenan di China itu melesat sampai 100 juta orang. Itu mereka melesat. Mereka nggak punya gedung gereja, Pak. Gedung gereja semua oleh pemerintah komunis Cina itu ditutup, dijadiin perpustakaan, jadi museum, jadi segala macam lah. Alkitab tidak boleh masuk Cina. Misionaris diusir keluar, pendeta-pendeta ditangkapin, dipenjara, bahkan ada yang mati semua di sana. Pertanyaan saya, tidak ada gedung gereja, tidak ada pendeta, tidak ada Alkitab, tidak ada misionaris, mereka nggak boleh kumpul-kumpul rame-rame begini, Pak. Nggak ada ibadah raya kan berarti kan? Pertanyaan saya, kekristenan di Cina mati? Mati? Tidak. Justru mereka melesat dengan begitu cepat. Kenapa? Itu yang saya bilang. Kalau kita kembali kepada hal yang esensi, Pak. Hal esensi itu hal yang nggak boleh nggak ada. Saudara tahu nggak? Mereka ketemunya di mana? Mereka ketemu di mana? Mereka nggak boleh ibadah raya begini. Mereka ketemu di kuburan-kuburan, Pak. Mereka di bawah tanah. Mereka nyanyi, saudara tahu nggak mereka nyanyi bagaimana? Nggak kayak kita gini, mereka nyanyi cok. Lip sync. Tepuk tangannya juga nggak kena, Pak. Karena kalau kena kan berisik, kedengeran. Tapi mereka suka cita. Mungkin kalau kita lihat mereka, kita ketawa, saudaraku. Tapi mereka itu. Terus apakah iman mereka drop? Enggak, iman mereka tambah tangguh, Pak. Mereka nggak punya Alkitab, dari mana? Setiap orang harus hafal, Pak. Kita saling tukeran. Ketemu di mana? Ketemu di bis tingkat paling belakang, kita kasih kode. Nanti saya sama Pak Herman akan ketemu, kita janjian. Waktu kita ketemu apa? Saling tukar kertas, Pak. Di rumah saya sudah tulis ayat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya lipat kecil-kecil. Pak Herman mungkin di rumah udah tulis juga. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Begitu ketemu di atas bis pura-pura duduk, Pak. Kita saling, persis kayak bandar narkoba, Pak. Kita saling tukar kertas. Kekristenan mati. Saya sampaikan ini supaya gini, saudara terbuka. Oh iya, kita kembali kepada hal yang esensi. Jangan energi kita habis cuma untuk ngurusin yang aksesoris. Ada puji Tuhan. Enggak ada, kita tetap jalan. Amin. Iya dong. Yang penting ada hal yang esensi. Nomena atau fenomena. Kita kadang-kadang coba terjawab kalau fenomenanya. Wih, Pak, di sana rame, Pak. Itu gereja rame, Pak.
Lagu-lagunya keren, Pak. Panggungnya keren. Kita bikin, Pak. Kita terjebak pada fenomenanya. Kita nggak berfokus pada nomenanya. Apa spiritnya sih? Saudara boleh belajar ke gereja manapun. Ada banyak kok gereja zaman berapa tahun lalu itu kan belajar ke Singapura, Konghi kan. Wah, banyak gereja belajar ke City Harvest kan. Wah, belajar. Wah, bagus tuh gereja, bertumbuh gereja. Pulang saudaraku. Yang mereka pelajari apa? Mulailah WL-nya pakai jeans dirobek-robek begini. Ini tadinya nggak robek, dirobekin. Karena di Konghi kan begitu. Kita yang kita pelajari cuma begitu. Wah, asyir di gereja kita mesti 100 Pak. Kayak di Konghi 100 asyirnya. Jemaat kita 10 Pak. Kita kadang-kadang nggak belajar nomenanya, kita cuma belajar fenomenanya. Saya nggak anti, saya nggak larang saudara belajar sama gereja mana, tapi saudara harus nangkep spiritnya, bukan fenomenanya. Kebenaran atau pembenaran? Saudara menyampaikan kebenaran atau pembenaran? Kita tuh kadang-kadang jadi pendeta, kita pembenaran bukan kebenaran Pak yang kita sampaikan. Kita ambil ayat-ayat untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Oh, kalau semua saudara mau cari ayat doang mah gampang. So, kan kita pendeta, kita kuasai Alkitab. Tapi enggak lah. Kita harus kembali kepada ini. Saya hamba Tuhan, saya harus menyampaikan kebenaran. Bukan pembenaran. Jangan manipulasi ayat-ayat Alkitab. Kalau kamu tidak kasih perpuluhan, belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pengirik, belalang-belalang hutan, segala macam belayang kita sebut. Kita intimidasi jemaat supaya mereka memberi. Ayat itu dikasih di Alkitab bukan untuk menakut-nakuti jemaat, Pak. Ayat itu dikasih di Alkitab bukan untuk mengintimidasi jemaat. Kalau kebenaran sudah mengintimidasi, itu bukan kebenaran lagi. Kebenaran itu yang Alkitab katakan adalah 10 menit lagi waktu saya. Kebenaran itu harusnya memerdekakan kita. Amin? Iya dong. Kalau kebenaran malah membuat orang terintimidasi bukan kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kata Alkitab. Ajar mereka memberi perpuluhan. Tapi beri perpuluhan jangan dengan takut-takut. Saudara, kemarin ada jemaat tidak memberi perpuluhan, ditabrak mobil anaknya. Guys. Ada kesaksian satu lagi Pak, jemaat ini di Jakarta tidak bayar perpuluhan, bangkrut tokonya. Jemaat langsung, mah kasih perpuluhan, mah kasih perpuluhan, bangkrut kita masih. Ya saya mau nanya maksud, ini kebenaran atau pembenaran? Ajarlah jemaatmu memberi perpuluhan, memberi persembahan, tapi ajar yang benar. Sebenarnya kita ajar untuk ini, memberi karena sebuah gaya hidup. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Nggak perlu ditakut-takutin. Sebarang siapa yang tidak memberi. Terkutuklah dia. Oh dia terkutuk. Aduh. Transformasi atau substitusi. Kita bingung kadang-kadang. Orang cuma senangnya substitusi. Kita punya masalah nih, substitusi gini nih, supaya saudara gak bingung lah. Kita tuh diajar atau kita banyak mengajar gini. Kita kepengen, kan ini orang Kristen kan. Kita kepengen masalah kita, misalnya kita hadapi masalah. Kita mau masalahnya selesai kan, benar gak saudara? Setiap kali kita hadapi kesulitan, masalah persoalan, kita mau masalahnya selesai. Misalnya contoh. Kelilit hutang. Percaya Yesus. Dalam Yesus ada jawaban. Percaya hutangmu lunas dalam nama Yesus. Makanya kemudian ada KKR, pengurapan hutang lunas. Ada saudara. Ada gereja yang bikin KKR gitu. KKR, pengurapan hutang lunas. Memang Tuhan Bank Indonesia, saudaraku. Kita karena maunya selalu begitu, kita maunya substitusi. Masalah kita langsung
Berubah. Dari sulit jadi senang. Sakit jadi sembuh. Itu substitusi. Jadi perubahan yang terjadi di luar kita, situasi kita. Kita nggak pernah mengajar dan belajar untuk mengalami transformasi. Padahal dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan, Tuhan bukan mau mengubah situasi di luar kita. Tuhan mau mengubah apa? Yang di dalam kita. Jadi yang harus mau Tuhan ubah itu kita. Kita dulu yang paling penting. Oh ya, Tuhan bisa ubah situasi di luar saudara. Hutang bisa dilunasi. Ya, Tuhan sanggup. Sakit bisa sembuh. Yes, Tuhan bisa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan bukan mau itu. Tuhan mau mengubah kita dulu di dalam. Waktu kitanya berubah, situasi di luar bisa berubah. Waktu di dalam kita berubah, situasi di luar mungkin tidak berubah, tapi kita akan tetap mengasihi Tuhan. Tuhan cari transformasi, bukan substitusi. Doa puasa bro, doa puasa. Kita yakin doa puasa ini masalah selesai. Kok orientasi pada masalahnya selesai? Ajar jemaat untuk gini. Masalah ini terjadi, Tuhan mau apa buat kamu? Tuhan mau ajar apa sama kamu? Apa yang Tuhan mau? Kehendak Tuhan apa yang kamu mesti kerjakan? Mungkin dia mesti mengampuni nih. Gitu dong. Transformasi dalam diri kita yang paling penting, bukan substitusi. Kalau kita maunya kan substitusi aja. Waktu COVID, wah kita tengking COVID. Ya kan ada kan nama Tuhan yang tengking itu kan. COVID pergi. Nggak pergi-pergi COVID sudah 2 tahun. Karena kita senang begitu, kita senang substitusi. Padahal COVID ini Tuhan izinkan datang untuk mengubah kita kan. Saudara belajar apa dari COVID? Semua gereja tutup Pak. Ibadah raya berhenti. Tuhan mau ngajar apa? Bahwa kembalilah kepada hal yang esensi. Hubungan sama Tuhan secara pribadi. Itu gak akan pernah diambil oleh siapapun. COVID bisa merampas ibadah raya kita. COVID bisa merampas gedung gereja kita. Tapi COVID gak bisa mengambil hubungan kita sama Tuhan. Ambil dong. Apa yang membuat bisa kita berubah, transformasi. Yang terakhir, Tuhan sebagai pusat atau aku kita sebagai pusatnya. Percayalah saudara, Tuhan mengasihi. Siapapun hidupmu, Dia mengasihimu. Sekalipun engkau gagal, engkau berdosa, Tuhan mengasihimu. Pusatnya siapa sekarang? Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tapi pertanyaan saya tolong dijawab sama saudara. Tuhan ada buat kita atau kita ada buat Tuhan? Yang paling penting kan itu. Tapi pemberitaan kita dan lagu-lagu kita terbanyak apa? Tuhan ada buat kita. Jadi yang pusat siapa? Kita jadi pusatnya. Tuhan itu cuma ada untuk melayani kita. Kita sakit Dia sembuhkan, kita susah Dia hiburkan. Apalagi kita sendiri Dia temani. Semua kan gitu lagu-lagunya kan. Kita terpuruk Dia angkat. Jadi pusatnya kita bukan Tuhan. Tuhan tuh ada cuma untuk melayani kita. Yang benar apa? Kita ada buat Tuhan. Amin. Sekalipun saya sakit, saya akan tetap memuji dan memuliakan Dia. Gitu dong. Tuhan jadi subjeknya. Udah selesai saya suruh. Daripada saudara lebih tertekan lagi kan saudaraku ya kan. Tapi saya berdoa supaya hari ini saudara nangkap ini. Ada budaya-budaya dari dunia ini yang sedang dimasukkan ke dalam gereja. Dan kita harus bertempur di sana. Budaya harus dikalahkan dengan apa? Budaya. Sehari ini kita harus bangun budaya kerajaan Allah. Amin saudaraku. Bangkitlah hari ini gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita akan bertempur. Dan kita pastikan kita akan menghidupi bukan budaya dunia ini. Kita akan menghidupi budaya kerajaan Allah. God bless you all. Mari kita bagi berdiri.